Bagaimana kabar? Baik. Kabar baik ya. Ya. Ibu Lurah, sedikit kita ngobrol pintar bersama dengan Suara Harapan. Oke. Pertanyaan pertama, Ibu Lurah. Siap. Ibu Lurah sudah berapa lama diberi kepercayaan untuk memimpin di Kelurahan Babau? Oke, kalau beta memimpin di Kelurahan Babau ini sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Wow. Oke. Selama lumayan 2 lama, tahun. Ya. Lumayan juga. Selama 2 tahun 1 bulan ini, apa sih yang Ibu sudah buat kepada masyarakat yang Ibu pimpin ini? Oke, selama 2 tahun ini tentu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat. Ini sudah lumayan lama beta ada di Kelurahan Babau ini, dan beta melihat beta punya masyarakat, kebutuhan apa-apa yang masyarakat butuh, tentu banyak yang beta sudah lihat. Cuman mulai beta ada di sini, beta pun fokus itu lebih ke anak muda dengan beta pun RT RW, karena memang RT RW sejauh yang beta lihat selama ini belum diperhatikan. Maksudnya memang belum ada perhatian dari pemerintah, tapi bukan berarti tidak ada perhatian. Ke depan beta percaya bahwa akan diperhatikan, karena kotong kelurahan dengan desa ini kotong pun tugas fungsi sama. Tetapi memang secara ini kotong lihat, kotong juga agak sedikit cemburu karena RT RW di desa diperhatikan, tapi di kelurahan sudah diperhatikan. Oh, begitu. Tapi ke depan beta percaya bahwa pasti akan diperhatikan. Jadi itu menjadi fokus perhatian dari beta, dengan kewenangan yang terbatas, dengan keadaan keuangan yang terbatas di kelurahan, ya beta berupaya untuk memperhatikan RT RW dengan cara yang beberapa beta sudah lakukan. Mungkin ada kearifan lokal yang kotong buat di kelurahan ini untuk memperhatikan kesejahteraan dari RT RW. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda. Karena memang di Kelurahan Babau ini anak-anak muda di Kelurahan Babau ini terlalu banyak, sehingga kalau sonde diperhatikan, yaitu seperti kejadian beberapa bulan yang lalu, kita Kelurahan Babau menjadi zona merah tingkat Kamtipmas, zona merah, sehingga memang sebagai pemerintah kotong harus memperhatikan anak-anak muda, kotong kembangkan. Nah, selama 2 tahun ini, 2 tahun berturut-turut, kegiatan pemberdayaan yang kotong lakukan itu untuk pemuda. Yang tahun pertama beta ada itu kotong buat bagaimana pemuda diberdayakan untuk membuat sofa-sofa, reparasi sofa, karena kan memang itu juga salah satu mata pencaharian bisa, karena mulai mau Natal begini atau apa, orang kan sering punya sofa yang sonde bisa digunakan lagi, kira-kira kan bisa dipakai untuk direnovasi, lalu itu bisa menjadi uang bagi anak-anak muda, pemasukan, pendapatan buat anak-anak muda. Itu pertama. Yang kedua, kotong melakukan apa untuk pemuda-pemudi, pelatihan make up dengan pangkas rambut. Minimalkan di lingkungan masing-masing, dong jangan jang pigunting di orang mengeluarkan doi. Kan otomatis sekarang doi pasti dong minta, dong belum punya penghasilan sendiri, dong minta dari orang tua. Minimal dong bisa pangkas sendiri, dong bisa untuk ya dong punya pendapatan masuk sedikit-sedikit lah lewat pangkas rambut. Kalau make up perempuan kan mungkin dong belum bisa di event organizer karena kan dengan terbatas, tapi setidaknya dong tidak mengeluarkan uang untuk mau pesta, mau ke acara dong make up di salon. Minimal dong bisa make up untuk dong pun diri, dan mungkin sedikit-sedikit ada yang mau wisuda, acara syukuran ulang tahun, kan dong bisa make up dengan standar harga yang lebih kecil gitu toh. Karena kalau event organizer pasti biayanya lebih besar, tapi kalau dong setidaknya dong bisa make up orang sedikit, dibayar sedikit, kira-kira begitu. Itu menjadi perhatian beta. Mungkin ke depan potong lihat lagi apa yang bisa potong kembangkan lagi. Baik, Ibu Lurah. Tadi sudah sedikit gambarkan inovasi-inovasi yang Ibu buat untuk RT, RW, bahkan pemuda yang ada di wilayah Ibu. Sedikit permasalahan yang Ibu hadapi
di Babau ini apa sih? Permasalahan yang ada di Kelurahan Babau, ya langsung ketong bersentuhan dengan masyarakat. Ini cukup lumayan, masyarakat ini ada yang bisa misalnya kita sampaikan sesuai apa yang ketetapan-ketetapan yang berlaku di sini. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang tidak bisa menerima, bahkan dengan arogansi yang hadapi di Kelurahan Babau. Itu untuk karakteristik masyarakat. Tetapi kalau persoalan yang sangat ketong di Kelurahan Babau ini terkait untuk masyarakat ketong punya salah satu kemarin ketong bendungan terkait petani pesawah itu salah satu sudah diselesaikan, puji Tuhan sudah diselesaikan kemarin. Bapak Bupati terpilih sudah membantu untuk menyelesaikan, karena itu memang ketong pun PR. Lalu yang berikut PR yang berikut itu terkait normalisasi kali. Karena memang jujur di Kelurahan Babau ini kalau musim hujan itu ketong bagian belakang, di bagian belakang SD Gemit itu sampai ke Polres dengan Lantas dong itu kan selalu banjir. Dari Jalan Tani itu juga selalu banjir. Jadi memang ketong butuh untuk normalisasi kali, itu persoalan kedua. Yang ketiga itu terkait tambak garam. Karena memang itu sebenarnya tambak garam ini kan aturan sekarang itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Tetapi memang masyarakat lokal ketong di sini ini mengalami dampak dari tambak ini, karena mobil-mobil yang dipakai lalu lalang untuk industri ini kan menggunakan jalan tani. Nah itu airnya kalau pas musim begini bisa buat masyarakat pun celaka, karena jalannya licin. Lalu jalan-jalan yang sering dipakai oleh petani yang menuju ke Nunkurus itu dong di sana tuh jalannya sudah rusak. Nah itu kan jalan yang dipakai akses untuk petani. Misalkan kalau ketong punya persoalan yang pertama tadi sudah dijawab, Bendung Sujadi, tapi kan jalan akses infrastruktur jalan. Nah itu kan digunakan oleh para petani pesawah. Salah satu lumbung Kabupaten Kupang kan juga ada di Kelurahan Babau. Nah kalau misalkan dong mau akses jalan, walaupun bendung sudah diselesaikan, tapi dong mau akses jalan, soalnya bisa dong pergi untuk dong menanam misalnya, atau mau panen misalnya, itu kan juga repot. Jadi itu memang salah satu ketong PR sih sebenarnya. Cuman karena kewenangan ketong soalnya ada di sini, karena itu kewenangan provinsi, itu yang menjadi PR berat ya. Nah, itu masalah yang menjadi PR berat sih di kelurahan. Masyarakat sering laporkan masalah ini kepada ketong pihak pemerintah, tapi ya mau seperti apa, ketong punya kewenangan yang terbatas. Tapi sementara sikap yang beta ambil setelah laporan dari masyarakat, beta minta untuk masyarakat tong buat rapat, semua dibuat dalam tertulis begitu. Ada berita acara rapat, ada daftar hadir, sudah dilaporkan ke beta, lalu beta sudah buat surat dan akan sampaikan surat ini ke Disperindak Provinsi. Dilanjutkan ya, gitu, supaya bisa ada, supaya diperhatikan, karena kan tambak ini kalau kita ini kan tambak di bawah Perindak Provinsi. Kita tidak bisa langsung, karena kan ini anggaplah orang tua dari tambak dong, ini provinsi, Disperindak Provinsi yang mengatur. Jadi kita sampaikan kepada orang tua yang mengurus anak-anak dalam hal ini tambak garam. Oke, Ibu, tentu jika ke depan Ibu masih diberi kepercayaan untuk memimpin di tempat ini, apa yang ingin Ibu perjuangkan, apa yang ingin Ibu bawa ke depan? Baik, kalau ke depan Tuhan masih berkenan untuk beta ada di Kelurahan Babau. Jujur di Kelurahan Babau ini banyak aset sumber daya alam yang ada. Yang pertama, ketong punya mata air di arah Lift Batu, Oe Timo. Itu tuh bisa digunakan untuk menjadi pariwisata sebenarnya. Lalu sambung ke pacuan kuda. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk digunakan untuk anak-anak muda bisa berolahraga di sana misalnya. Atau mungkin kalau ini ketong berkoordinasi dengan pemerintah tingkat atas untuk coba ini diperhatikan dan dikemas menjadi salah satu pariwisata juga. Karena ini kan ketong
Babau ini juga sentral. Ini sentral, jadi mungkin pemerintah tingkat atas bisa memperhatikan, karena kalau mau dari kita kan kita dengan kewenangan yang terbatas, dengan keuangan yang terbatas, kita tidak mungkin bisa untuk mengembangkan ini, tetapi mungkin bisa diperhatikan pemerintah tingkat atas dengan sumber daya alam yang ada di Kelurahan Babau, itu merupakan aset kita. Lalu kalau itu sudah dikembangkan, masyarakat yang seputaran warga Kelurahan Babau ini kan bisa dia punya UKM-nya bisa jadi ekonomi masyarakat, ekonomi rumah tangga kan bisa difungsikan, bisa menjadi sumber pemasukan kalau ini difungsikan. Itu sih beta punya kerinduan ke depan, kalau masih ada di sini kita akan berkolaborasi dengan, berkoordinasi juga dengan pemerintah tingkat atas untuk ini diperhatikan dengan sumber daya alam yang ada ini, yang merupakan aset Kelurahan Babau. Wow, keren sekali konsep yang punya ke depan. Ibu, kita dalam musim penghujan, mau mengakhiri tahun 2024. Dan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sumber daya alam Babau ini cukup tinggi, dan pesan Ibu untuk seluruh masyarakat Babau mungkin untuk memanfaatkan lahan-lahan dalam hal pertanian dan lain-lain. Silakan. Kalau untuk masyarakat pertanian kalau pertanian artinya kita sebagai pemerintah kita berupaya untuk buat semua itu baik, tetapi masyarakat kita juga butuh, jangan semua sudah baik masyarakatnya pemalas, kira-kira begitu. Itu percuma kan kita pengusaha untuk buat semua baik, tetapi masyarakat sendiri dalam hal ini para petani pesawat juga malas, kira-kira begitu Jadi misalkan sudah diupayakan, jangan ada lagi lahan yang tidur karena malas, kira-kira begitu. Itu untuk pesawat dan petani. Kalau buat anak-anak muda, kembangkan potensi yang ada. Jangan suka berpikir untuk ngumpul-ngumpul yang tidak ada guna, kira-kira begitu. Karena kebanyakan di sini ngumpul-ngumpul, duduk minum mabok dan jadi hal. Jadi jangan ngumpul-ngumpul yang tidak ada guna, tetapi potensi yang ada dari dalam diri mari dikembangkan itu. Kita sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah untuk kita kembangkan supaya lebih baik. Jangan kok ada yang punya keahlian bisa, misalkan bisa gunting rambut, bisa bikin lain-lain, tapi tidak digunakan dengan baik. Potensi ada di dalam diri, kan ada kadang-kadang orang yang bisa pangkas rambut secara otodidak, tapi tidak bisa dikembangkan. Mulai sekarang kita berpikir mari kita kembangkan kolaborasi dengan pemerintah, kita kembangkan apa yang memang sudah ada dalam diri, kita kembangkan untuk supaya ke depan lebih baik. Itu saja buat anak-anak muda. Kalau untuk anak-anak petani, buat petani jangan malas. Tetap semangat Iya. Oke, terima kasih. Siap. Demikian hasil ngopi bersama dengan Ibu Lurah Babau yang boleh dapat meluangkan waktu untuk kita berbagi bersama untuk menjadi inspirasi bagi penonton, pembaca, dan juga pendengar Suara Harapan. Terima kasih Ibu Lurah buat waktunya. Tuhan berkati Ibu. Amin. Bersama dengan keluarga. Tuhan berkati juga kakak. Dalam tugas, dalam karya. Amin. Ya, tetap semangat juga kakak. Siap. Demikian laporan dari saya. Tuhan memberkati.